Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayangnya, pada hari ini kita masih diberikan sama Allah kesempatan untuk bisa mengisi ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan yang penuh berkah ini, amal-amalan kita bertambah, nilai pahala di hadapan Allah bertambah, sebagai bekal kita untuk kembali kepadanya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Karena itulah Allah memberikan kepada manusia semua potensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada umat yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah mengenai kepribadian seorang muslim. Di dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan dua teladan. Pertama, teladan yang baik, dan yang kedua, teladan untuk kita jauhi mengenai kepemimpinan. Yang pertama yaitu contoh pemimpin yang mengajak rakyat yang dipimpinnya, bawahan yang dipimpinnya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh pemimpin yang Allah angkat di Al-Qur'an ini adalah contoh Fir'aun dan Raja Namrud. Dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, di antaranya Allah memberikan kepada kita gambaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang mengajak manusia untuk jauh dari Allah. Karena pemimpin yang melampaui batas sehingga Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan bagi rakyat Mesir pada saat itu. Maka Allah mengazab Fir'aun karena kepemimpinannya mengajak manusia kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah pemimpin yang mengajak umatnya untuk bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sosok para pemimpin yang menjadi suri toladan umat sampai akhir zaman. Di antara mereka yang Allah angkat kisahnya di Al-Quran adalah para nabi dan rasul yang mengajak manusia dari jalan kesesatan kepada jalan kebenaran. Pada saat ini kita semua Allah tempatkan di muka bumi adalah sebagai pemimpin, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Rasulullah, kita semua
adalah sebetulnya pemimpin. Maka setiap pemimpin akan dimintai sama Allah pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang ibu di rumah adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang suami di rumah adalah pemimpin bagi anak dan istrinya. Seorang pejabat di luar, mereka adalah pimpinan atas pekerjaan yang sedang dijalaninya. Maka setiap jabatan apapun yang dimiliki, jabatan apapun yang dipegang, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tuntunan. Bagaimana seorang pemimpin yang bisa memberikan maslahat, memberikan kebaikan bukan hanya sekedar di dunia saja, tetapi memberikan kebaikan di dunia sampai ke akhirat. Bagaimana sosok pemimpin yang seperti ini? Maka Rasulullah memberikan contoh kepribadian seperti apa yang harus dimiliki oleh kita dalam mengemban kepemimpinan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, pemimpin harus mempunyai iman. Lalu bagaimana dengan banyaknya pemimpin yang tidak beriman kepada Allah, tapi mereka bisa memberikan maslahat? Bisa jadi pemimpin seperti ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan maslahat kepada rakyat yang dipimpinnya, tetapi hanya sebatas di dunia saja. Sedangkan amalan dari kepemimpinan itu, pahala dari kepemimpinan itu tidak bisa dia dapatkan nanti di akhirat. Karena dia memimpin bukan atas dasar takwa, bukan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam, maka iman adalah modal utama. Dengan iman kita akan menjalani kepemimpinan kita, akan memimpin bawahan kita, akan memimpin anak-anak kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan iman ada pondasi yang kuat dari diri kita untuk bekerja dengan betul-betul bertanggung jawab. Karena merasa apa yang kita kerjakan itu tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, pemimpin harus punya iman kepada Allah. Iman terus diasah dengan cara apa? Yang kedua, iman terus diasah dengan ilmu. Maka yang kedua, pemimpin harus punya ilmu. Dengan ilmu, ia bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi bawahannya. Dengan ilmu, ia bisa memberikan pengaruh yang lebih baik, bisa mengajak orang ke arah yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau berdasarkan ilmu yang dimiliki, bisa jadi pemimpin bisa memberikan satu contoh, bisa memberikan satu manfaat yang lebih baik dari sebelumnya dengan ilmu yang dimilikinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, bagian hidup di dunia bisa diraih dengan ilmu. Keberhasilan di dunia bisa diraih dengan ilmu. Begitu juga keberhasilan di akhirat bisa diraih dengan ilmu. Bagi kita umat Islam, yang paling utama harus kita dahulukan adalah yang berhubungan dengan akhirat. Maka ilmu yang berhubungan dengan akhirat, urusan dunia pun nanti akan menjadikan ladang pahala bagi orang yang melaksanakannya. Jadi yang kedua, pemimpin harus kuat ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia, yang berkaitan dengan jabatan yang dipimpinnya, yang berkaitan dengan tugas yang harus ia emban. Yang kedua, pemimpin harus punya ilmu yang berkaitan dengan keseharian dia dalam hubungannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama. Kata Allah di Al-Qur'an,
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi pemimpin harus punya ilmu yang mumpuni, harus punya ilmu yang lebih daripada rakyat yang dipimpinnya, sehingga ia bisa menjadi suri toladan bagi bawahannya. Yang ketiga, bukan hanya sekedar ilmu. Yang ketiga, pemimpin juga harus punya sifat sabar. Ketika dia memimpin, akan banyak hal-hal, godaan, ujian yang akan dihadapi yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Seorang ibu di rumah ketika memimpin anak-anaknya, maka perlu dengan kesabaran yang luar biasa. Karena memimpin anak-anak adalah tanggung jawab yang sangat besar. Menyiapkan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya, maka seorang ibu harus punya ilmu yang hebat, harus punya keimanan yang kuat, sehingga bisa menjadi suri toladan bagi anak-anaknya. Seorang suami di rumah, maka ia harus punya ilmu yang mumpuni, harus punya keimanan yang kuat untuk bisa memimpin istri dan anak-anaknya ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang punya kepemimpinan di luar, misalkan dia punya tugas sebagai seorang guru, maka guru harus menjadi suri teladan bagi murid-muridnya. Apabila dia menjadi seorang kepala negara, maka kepala negara tanggung jawabnya sangat besar di hadapan Allah. Kepemimpinan yang bisa kita raih, jabatan yang bisa kita raih, itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai amanah betul-betul harus dipertanggungjawabkan di akhirnya. Oleh karena itu yang ketiga, pemimpin harus punya sifat sabar dalam menghadapi perbedaan, dalam menghadapi ujian yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Kesabaran yang cantik akan membuahkan hasil yang baik. Kesabaran yang disertai dengan keimanan dan ilmu, maka akan melahirkan satu keputusan yang bermanfaat, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah memberikan contoh kepada kita semua. Bagaimana kesabaran Rasulullah ketika beliau berdakwah memimpin orang-orang Quraisy di Mekah, yang kehidupan mereka, kata Allah, ada dalam zaman jahiliyah. Betapa banyak tantangan yang dihadapi Rasul, dari mulai pemboikotan, dari mulai kelaparan, dari mulai siksaan, semua dihadapi oleh Rasulullah dengan penuh kesabaran. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan atas perjuangan Rasulullah memimpin umat manusia dari kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Quraisy yang tadinya banyak sekali menentang dakwah Rasul, dengan kesabaran yang cantik yang diberikan oleh Rasulullah, maka suri teladan dan kesabaran Rasulullah membuahkan hasil yang terbaik bagi umat manusia. Yang keempat, pemimpin itu harus memiliki sikap yang jujur. Kejujuran adalah modal utama dari seorang pemimpin dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kebohongan-kebohongan yang diperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya, walaupun secara fisik mungkin kebohongan itu bisa menghindarkan dirinya dari sesuatu yang tidak baik, tapi pada akhirnya kebohongan itu akan menjadikan satu bumerang, akan memberikan satu kemudaratan yang besar di akhir kepemimpinannya. Maka yang keempat, pemimpin harus bersikap jujur. Jujur dengan dirinya, jujur dengan tanggung jawabnya, jujur dengan kesehariannya, jujur dengan tugas-tugas yang sudah dikerjakannya. Karena kejujuran adalah modal dari seseorang untuk bisa meraih kebaikan di akhirat. Kata Allah, jadilah kamu orang yang jujur.
Karena kejujuran itu akan membawa kamu ke surga. Dan jauhilah kamu dari bersikap bohong, karena kebohongan itu akan menyeret kamu kepada neraka. Jujur, itulah contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Karena kejujurannya dari sejak kecil, maka Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Dengan kejujurannya, orang-orang yang tadinya menganggap Rasulullah sebagai orang gila, orang-orang yang menganggap Rasulullah sebagai orang yang suka berbohong dalam menyeru manusia, orang-orang yang sangat membenci Rasulullah, ketika Rasulullah memperlihatkan kejujuran yang luar biasa, maka akhirnya kejujuran itu bisa mengalahkan kebohongan yang menjadi terbiasa pada masyarakat saat itu. Jadi yang keempat, pemimpin harus jujur dalam bersikap. Di rumah tangga, seorang ibu ketika dia memberikan contoh suri teladan kejujuran kepada anak-anaknya, maka insya Allah akan melahirkan anak-anak yang jujur pula. Tetapi ketika ibu dan bapak terbiasa di rumah memberikan contoh kebohongan bagi anak-anaknya, maka anak akan merasa kebohongan itu sebagai sesuatu yang biasa. Guru ketika di sekolah apabila memberikan contoh kebohongan kepada murid-muridnya, maka murid akan terbiasa berbohong dalam perilaku sehari-hari. Maka tanamkan di dalam diri kita sebagai pemimpin selalu bersikap jujur, hidup apa adanya. Karena kebohongan di dalam bersikap akan menjadikan kita merasa capek. Hidup harus terus berbohong, membohongi keadaan yang sebenarnya. Harus menutupi kebohongan dengan kebohongan lagi. Mungkin ketika seorang masih berbohongnya cuma satu kali, akan timbul di dalam dirinya rasa penyesalan. Tapi ketika kebohongan sudah terbiasa, pemimpin sudah terbiasa mengumbar janji-janji bohong, maka dia akan lama-lama merasa terbiasa dengan kebohongan dan merasa kebohongan itu bukan sesuatu yang dosa. Maka pemimpin harus jujur. Yang kelima, pemimpin itu harus punya sifat yang amanah. Apa yang dilakukannya sebagai seorang pemimpin itu pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka semua tugas yang diembannya harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah amanat yang harus ia kerjakan. Sebagai seorang pemimpin, mempertanggungjawabkan amanat yang diembannya bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh sangat amanah. Maka dengan amanahnya itu Rasulullah menyampaikan semua kebenaran yang telah Allah perintahkan kepada umat manusia. Dengan keberaniannya Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana para sahabat begitu bersemangat mengemban tugas sebagai seorang pemimpin umat Islam, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang kuat iman, generasi yang kuat fisik, generasi yang kuat secara ekonomi, sehingga melahirkan peradaban Islam yang bisa sampai kepada kita sampai hari ini. Maka itulah kepribadian yang harus dimiliki oleh kita sebagai tugas seorang pemimpin. Keimanan yang kuat, kemudian ilmu yang mumpuni, kejujuran, kemudian keberanian dan kesabaran itu harus kita miliki dalam rangka menjalankan kepemimpinan kita sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab di hadapan Allah dalam menjalankan kepemimpinan kita selama kita diberikan umur oleh Allah hidup di dunia ini. Memenuhi keseharian kita dengan amal soleh. Apalagi di bulan Ramadan ini, setiap amal Allah lipat gandakan pahalanya. Maka dengan saum kita dilatih untuk jadi pemimpin-pemimpin yang hebat,
kuat imannya, kuat fisiknya, dan kuat secara mental. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.